Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, saya minta untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu ya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Amatul ada? Ada, Bu. Iya. Andini? Iya. Cinta? Iya. Dini Adila? Fauzi Saputra? Faiza? Husni? Hadir. Melvi? Penti? Rahma? Rahmawati? Nggak ada ya, Alfa ya. Rifki? Hadir. Sani? Satrio? Holisa? Salu? Seldi? Ya. Widya? Sakit ya Widya ya. Bella? Alfa Bu. Alfa. Windy? Iya. Ya, sudah Bu Yuni absen. Coba dicek kebersihan untuk sekitarnya. Depan, belakang, meja kalian sudah bersih? Sudah. Nah, sudah. Ya, pada pertemuan pada pagi hari ini saya akan mengingatkan kembali materi, yaitu kalian di saat SMP sudah pernah dapat materi atau konsep Pitagoras ya? Sudah. Nanti kita mempelajari ya dan lebih dalam lagi tentang teorema Pitagoras yang dihubungkan dengan trigonometri gitu ya. Karena kita mempelajari trigonometri, yaitu submaterinya adalah perbandingan trigonometri. Kemudian pada trigonometri kita akan mempelajari tentang, yaitu subtemanya adalah perbandingan trigonometri. Yaitu yang pertama adalah capaian pembelajaran. Di akhir fase E, kalian ya, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku dan melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep dasar perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen ya pada segitiga siku-siku. Kemudian kalian juga mempelajari tentang kebalikan sinus apa, kebalikan kosinus apa, kebalikan tangen itu apa. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan teorema Pitagoras dalam menyelesaikan masalah trigonometri, serta dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya adalah resum. Resum kegiatan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah nanti akan saya sampaikan materi trigonometri dan contoh soal. Yaitu yang kedua, permasalahan dalam LKPD. Ya, nanti akan disajikan suatu permasalahan dalam LKPD. Kemudian yang ketiga adalah presentasi. Yang keempat adalah nanti kalian mengisi uji pemahaman materi, yaitu dengan menyeken kode, gitu ya. Nah, berikutnya, sebelum kita mempelajari tentang trigonometri dan manfaatnya untuk ice breaking, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Nah, tadi kita sudah ice breaking, berikutnya adalah saya akan memaparkan tentang beberapa manfaat trigonometri. Antara lain yang pertama bisa dibacakan, Mas?
Oke, yang pertama, konstruksi dan arsitektur. Trigonometri digunakan dalam konstruksi dan arsitektur untuk mengukur sudut dan panjang sisi bangunan. 2. Navigasi. Dalam pelayaran dan navigasi, trigonometri digunakan untuk menghitung jarak, arah, dan sudut antara dua titik di permukaan bumi. Yang ketiga, ilmu fisika dan teknik. Trigonometri juga memiliki manfaat dalam ilmu fisika dan teknik. Dalam mekanika, sifat-sifat trigonometri digunakan untuk mengukur gaya dan gerak. Yang keempat, perencanaan jalan dan pembangunan. Dalam perencanaan dan konstruksi jalan, trigonometri biasanya dimanfaatkan untuk mengukur kemiringan dan memprediksi kontur tanah. Terima kasih Mas Husni ya. Berikutnya, kita akan membahas tentang menentukan nilai perbandingan trigonometri. Nah, tadi yang pertama saya sudah mengingatkan kalian yaitu tentang teorema Pythagoras. Masih ingatkah kalian dengan konsep Pythagoras dan rumusnya? Masih. Coba dilihat di sini. Ada sisi apa sih di sini Pythagoras? Si A, B, dan C. Berarti rumus Pythagoras itu apa? Ya. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, gitu ya. Kalau mencari B, berarti rumusnya dari mana? B kuadrat, C kuadrat, min A kuadrat. Mencari A kuadrat sama dengan C kuadrat, min B kuadrat. Oke ya, kalian sudah ingat ya konsep dari Pythagoras itu sendiri. Kemudian yang kedua, adakah hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga siku-siku? Ada ya? Mana ini? Ada sudut, ada sisi. Berarti dia ada hubungan. Nah, hubungan di sini yang nanti kita akan pelajari yaitu di materi trigonometri. Karena trigonometri itu memiliki pengertian yaitu hubungan antara sudut dan sisi segitiga siku-siku. Mempelajari tentang ini hubungan antara sudut dan sisi dalam segitiga siku-siku. Kenapa pakai sudutnya segitiga siku-siku? Iya, karena kita menggunakan teorema Pythagoras. Bagaimanakah jika sudutnya tidak siku-siku? Nanti akan kita pelajari di materi berikutnya, aturan sinus, aturan kosinus gitu ya. Nanti di situ mempelajari tentang ya segitiga yang lain. Kemudian, dapatkah kamu menghitung tinggi pohon dan tinggi tiang bendera? Bagaimana ya menghitungnya? Ya, kira-kira bagaimana? Yo, pakai meteran ya, pakai meteran ya, pakai apa? Penggaris. Berarti gimana itu? Naik dulu, atau diukur apa gimana? Enggak ya. Jadi kalian ini bisa menghitung tinggi pohon itu dengan menggunakan alat klinometer, ya. Yaitu kalian pakai meteran dulu, kamu ukur jaraknya kamu dengan si pohon ini. Pakai meteran dari mana jaraknya berapa ya. Kemudian nanti di sini kalian mengukur dengan klinometer sudut pandangnya itu berapa derajat. Nanti kalian bisa menghitung tinggi pohon. Kemudian yang kedua, bisakah kalian menghitung tinggi tiang bendera? Ya, bisa. Dilihat di sini, tinggi tiang bendera di sini ada tinggi apa ini? Tinggi orang ya, tinggi orang. Tinggi orang itu ditambah dengan tinggi dari sudut pandang siapa ini? Benderanya ini ya, bendera. Berarti untuk menentukan tinggi tiang bendera yaitu tinggi orang ditambah tinggi si tiang dari sudut pandang siswa, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yaitu perbandingan trigonometri suatu sudut, yaitu di sudut apa ini? Segitiga, siku. Ada sisi A, B, dan C. Kita akan membahas sinus alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Siapa itu sin alfa? Sin alfa kita harus memperhatikan siapanya ini. Sudutnya ya, sudutnya di sebelah sini. Berarti sin alfa dirumuskan sama dengan sisi AB per sisi AC. Ya. Siapa sisi AB? Sisi AB adalah sisi depan. Sisi AC adalah sisi miring. Maka di sini dirumuskan Y per R. Siapa sin alfa? Sin alfa adalah demi depan miring. Makanya di sini sisinya adalah Y per R. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Kita lanjut ya.
cos alfa. Cos alfa sama dengan yaitu sisi BC yaitu sisi apa ini? Samping dibagi AC. AC berarti sisi miring. Nah, yaitu cos alfa dirumuskan dengan samping per miring. Samping itu AC X ya. Sisi miring itu ya R AC R. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya tangen alfa ya. Tangen alfa dirumuskan yaitu sisi AB siapa ini? Sisi depan ya, dibagi BC sisi samping. Maka untuk tangan adalah desa depan per samping. Maka dari itu sisi depannya adalah siapa ini? Mana sisi depannya? Y ya. Y per sisi samping. Sisi samping X nih ya, sampingnya X ya. Nah, maka rumusnya dari tangan adalah depan per samping yaitu Y per X. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Silakan boleh diresum ya materinya. Tulis again. Istirahatnya apa? Dicatat ya. Ya, isi resum dulu. Menulis. Menulis. Ya, nanti kan berikutnya akan dipelajari ya. Kelas 11 juga nyambung. Iya. Iya. Kan intinya harus paham dulu materi. Iya. Ini summit bisa. Sudah selesai? Nah, kita bahas berikutnya ya. Yaitu materi sekan. Sekan alfa. Sekan alfa adalah kebalikan dari siapa ini? Sinus. Ya. Maka di sini dirumuskan 1 per sin alfa. Sin alfa siapa? 1 per AB dibagi AC. Maka dari itu karena kebalikan dari sinus, makanya di sini dirumuskan AC per AB. Berarti siapa? R per Y. Sampai di sini jelas? Nah, selanjutnya kosinus. Kosinus adalah mencari kosekan. Kosekan adalah kebalikan dari kosinus, yaitu 1 per cos alfa. Maka sama dengan 1 per BC per AC, yaitu sama dengan AC per BC, yaitu siapa AC? R per ya per X nih ya. Sampai di sini jelas? Jelas. Selanjutnya tangan. Kotangan. Kotangan adalah kebalikan dari tangan ya, yaitu 1 per tangan alfa sama dengan 1 per AB per BC. Maka kebalikannya adalah BC per AB, yaitu siapa? X per Y. Bisa dipahami? Nah, silakan diresum terlebih dahulu ya. Iya. Buka dong.
Ada pertanyaan? Nggak ada ya, bisa dipahami ya? Oke. Sudah selesai? Sudah. Ya, kita bahas berikutnya. Apa ini? Menentukan siapa nilai sin, cos, tangan dari sebuah segitiga. Nah, di bawah ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rumus sin, cos, dan tangan. Kalian sudah tahu tadi untuk rumus Pitagorasnya. Coba dari segitiga tersebut akan dicari yaitu sin, cos, dan tangannya. Yo, bisakah kalian menentukan nilai sin alfa? Apa? Sisi apa? Sisi depan. Mana ini? Lihat siapa ini? Sudutnya ya. Lihat sudutnya. Sudutnya di depan alfa berarti sisi DE ya. Berarti untuk sin alfa adalah DE per EF ya. Berarti sama dengan 6 per siapa? Belum diketahui. Berarti kita harus mencari EF. EF rumusnya adalah DE siapa? Kuadrat plus DF kuadrat. EF-nya kuadrat ya? Kuadrat ya. Maka mencari EF sama dengan akar dari DE. DE kuadrat siapa? 6 kuadrat plus 8 siapa? Kuadrat. Maka sama dengan EF sama dengan akar dari 36 ditambah dengan 64. Maka EF sama dengan akar dari 100. Berapa nilai EF? 10. Maka untuk sinus alfa bisa kita cari ya. Sinus alfa sama dengan berapa berarti? Rumusnya apa berarti? Tadi DE per EF. Maka sama dengan 6 per 10. Bagaimanakah mencari cos alfa? Sisi apa? Sisi samping per miring. Berarti siapa sampingnya? DF ya per EF. Berarti sama dengan 8 per 10. Sekarang mencari tangan. Desa. Berarti depan per samping. Depannya siapa? DE per DF. Maka sama dengan 6 per 8. Bisa dipahami? Nah, bisa kalian resume terlebih dahulu ya. Tuh, bukan diambil tuh. Ke sekolah. Sudah selesai? Sudah. Ya. Selanjutnya adalah, nah ini ya. Kita akan membahas tentang seorang siswa dengan tinggi
1,70 meter, berdiri dengan jarak 50 meter dari sebuah gedung. Berapakah tinggi gedung tersebut jika sudut pandang siswa terhadap puncak gedung 60 derajat? Ya. Sekarang untuk menentukan tinggi gedung berarti siapa ini? Tinggi siswa ditambah tinggi sudut pandang dari puncak gedung ini ya. Ke sini ya. Nah, kita akan menyelesaikannya dari mana? Yang diketahui apa di sini? X ya. Kemudian sudut ya. Berarti siapa ini berarti? Tangan ya, tangan alfa ya. Tangannya adalah sudutnya adalah 60 derajat kan ya? Yaitu Y per X ya. Y per X. Maka di sini untuk menentukan gedung apa dari sudut pandang siswa sama dengan Y ya. Tinggi gedung dari sudut pandang siswa adalah Y. Maka tinggi gedungnya sama dengan tinggi siswa plus Y. Maka tangan sama dengan Y per 50. Kemudian tangan 60 derajat, berapa tangan 60 derajat? Bisa dilihat dari sudut istimewanya ya. Akar berapa? Akar 3, yaitu sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 dan 90 ya. Cos ya 0, 30, 45, 60, 90. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah dan 0. Tangan dari 0 derajat berarti 0, tangan 30 setengah akar 3, tangan 45 1, tangan 60 akar 3 dan tangan 90 latar definisi. Nah, sekarang tadi tangannya 60 derajat adalah akar 3 ya. Akar 3. Maka kita taruh di sini akar 3 sama dengan Y per 50. Berarti untuk mencari Y adalah perkalian silang antara akar 3 kali 50. Berarti sama dengan Y sama dengan 50 akar 3. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Boleh silakan diresum ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah mengetahui untuk tinggi gedungnya ya. Tadi tinggi gedung sama dengan tinggi siapa? Tinggi dari sudut pandang siswa ya, sama dengan Y. Ya, kemudian tinggi gedungnya adalah sama dengan tinggi siswa ditambah Y. Nah, jadi tinggi gedung adalah 1,70 meter ditambah 50 akar 3. Berarti ini akar 3-nya itu harus dicari dengan kalkulator. Coba dicek. Betul ya? Ya, 1,73 ya. 1,73 dikali dengan 50 hasilnya 86,50. Betul? Ya, maka dijumlahkan ya. 1,70 ditambah 86,50 yaitu hasil akhirnya berapa? 88,20 meter. Ya. Sudah dicatat? Sudah?
Nah, sekarang selanjutnya adalah kalian menyelesaikan LKPD. Sebelum kalian menyelesaikan LKPD, saya mau kalian ada yang maju ke depan. Saya punya ini ada 2 segitiga siku-siku. Siapa yang berani maju ke depan? Saya. Oke. Satu lagi siapa? Iya. Siapa lagi? Boleh. Silakan. Gimana mencari sin, cos, dan tangen ya? Ya, dimulai dari kakak. Oke. Pertama, untuk mencari sinus, dilihat dulu dari sudutnya, yaitu sudut beta. Yang pertama, sudut betanya mengarah depannya itu kan berarti B sama C. Nah, untuk yang sisi sampingnya berarti A sama B. Terus sisi miringnya itu di A sama C. Nah, untuk sinus beta itu berarti demi depan sama miring. Untuk sinus beta BC per AC. Untuk cos beta itu berarti samping sama miring. Untuk sampingnya itu cos beta berarti AB per AC. Untuk tangan beta berarti sisi depan sama sisi samping. Sisi depannya yaitu BC per AB. Ya, tangan. Untuk yang kedua, yang saya pegang adalah dengan sudut alfa. Beda dengan Kak Abi, ini sudutnya dari bawah ya, ada di sudut C. Sebelum kita cari sin kostan, kalian harus ingat dulu rumusnya. Yang sin adalah demi atau depan per miring, yang kos adalah samping per miring, dan yang tangan adalah desa atau depan per ya. Nah, jadi bisa diketahui ya, di depan sudut ini adalah sudut AB dan miringnya adalah AC. Jadi sin dari alfa adalah AB per AC. Sedangkan cosnya adalah sami BC per AC. Dan yang tangan adalah desa AB dan BC. Gitu. Bisa diterima ya. Ya, tepuk tangan buat Mbak Dia. Kalian sudah membahas tentang perbandingan trigonometri yaitu tadi teman-teman kalian sudah menjabarkan tentang sinus, kosinus dan tangen ya. Sin, cos dan tangen. Langkah berikutnya adalah akan saya bagikan LKPD. Sebelum kalian saya bagikan LKPD, silakan membentuk kelompok ya. Masing-masing 4, boleh kalau misalkan ganjil boleh 5 ya. Silakan menggabung ke kelompoknya. Sobat, silakan dilihat untuk langkah-langkahnya. Yang pertama kalian tulis nama dari nama-nama kelompoknya ya. Kemudian yang kedua, cermati permasalahan yang ada. Kemudian kalian jawab di lembar kertas ya. Kemudian nanti kalian foto, kirimkan ke grup kelas ya, ke grup kelas. Nanti kalian boleh presentasi dari situ ya. Silakan. Waktunya 20 menit saja ya. Ya, silakan. Jadi sampai jam setengah 12 ya. Oh iya, ini alat spidolnya belum. Merah. Sudah. Merah.
Vodka. Kamu ya? Jadi penjelasannya kita dapat melihat dan penuntaran menurut dokter ya kalau kan ya Jadi kita berakhir jam setengah 12 untuk kerja kelompoknya ya. Dan nanti kalian presentasi 5 menit saja ya. siap. Nah, coba hadap ke belakang. Tidak boleh kayak gitu. Iya. Hadap ke belakang. Iya. Bisa ya? Iya. Tak kesulitan? Iya. Gampang. Terima kasih, Bu. Iya. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak. Ini tuh gambar apa enggak usah? Oh, enggak usah. Langsung aja nggak apa-apa. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Iya. Iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya. Udah? Udah? Ya, pertanyaan? Iya. Teorema Pitagoras. Iya, makanya ya AC kuadrat plus BC kuadrat plus AB kuadrat. Oke. Ya. Kamu nggak ikut itu? Belajar ikut. Iya. Yang maksudnya tuh ini dari sini ke sini. Paham? Berarti gitu loh. Yang presentasi siapa ini? Di sini? Yang presentasi siapa? Oke. Yang presentasi siapa di sini? Oke. Di sini yang presentasi siapa? Suli sama. Ini yang presentasi siapa? Ini yang presentasi. Dini sama Satrio. Dini. Enggak apa-apa. Enggak apa. Boleh. Besoknya naik kok.
Iya. Ya, udah. Kalau sudah bisa dikirim di grup. Iya. Boleh. Langsung. Ya, nanti kita berakhir jam 12 lebih 10 menit ya. Ya. Dikirimnya ke grup kelas ya. Oke. Nah, oke. Sudah ada yang selesai? Berapa orang? Bisa dikirim ke Mas Saldi ya? Atau grup kelas? Ya. Silakan bisa dikirim. Belum ada yang ngirim. Kalau sudah selesai. Ya. Tinggal 10 menit lagi ya. Tapi kalau kurang dari 20 menit nggak masalah ya. Kalau sudah selesai. Sistemnya adalah kalian di share ke WA group dulu. Jawabannya di foto, kemudian masukkan ke grup ya. Kemudian nanti dari sana ya kalian presentasi boleh ya. Kita nulis juga atau tinggal menjelaskan? Tinggal menjelaskan nggak apa-apa kalau di situ sudah lengkap. Kalau misalkan ada tambahan boleh pakai papan tulis ya. Ya, ditampilkan di layar. Koas. Ya. Masing-masing perwakilan kelompok bisa mengambil ini ya, bisa mengambil nomor undi di depan. Ya, sudah mengambil nomor undi. Ini siapa ini? Tinggal satu? Tinggal satu siapa? Oh, iya. Ya, sudah? Perwakilan kelompok sudah dicek? Iya. Sudah tahu nomor undinya berapa? Oke. Sudah ada yang ngirim belum ini di grupnya? Sudah. Ini belum ada di sini.
10 1 ya. Ini ya. Oke. Grupnya siapa ini? Grupnya siapa ini? 1. Terus 2, 3, 4. Oke. Sok 1 berarti kelompok siapa? Satrio. Ada ini di sini. Yang ini. Oke. Nah, ini nomor 1-nya. 2-nya, 1-nya di atasnya. Oke. Kelompok mana lagi yang belum? Siapa? Kelompoknya siapa yang belum ngirim? Oh, sudah. Ada lagi? Oh, sudah semua. Oh, berarti boleh silakan presentasi ya dari mulai yang kelompok yang pertama. Coba dicek lagi. Namanya sudah lengkap? Sudah. Pembahasannya sudah lengkap? Sudah. Cek kembali kelengkapannya. Ya, kalau sudah boleh silakan kelompok 1 ya. Ya. 1 anak. 1 anak boleh temennya di depan. Siapa yang tergantung? Yang itunya siapa saja anggotanya? Perkenalan dulu. Perkenalan semua. Semua, iya. Ya. Ini untuk ini ya, pointer ini ya. Nanti. Ini saya putar-putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Sebelum saya sendiri presentasi, kita kenalan dulu ya sama anggota kelompok 1. Saya sendiri namanya Ahmad Widya. Saya Dia. Saya Riki. Saya Al-Fatah. Ya, itu anggota-anggota dari kelompok 1. Baik, teman-teman boleh duduk. Ya. Terima kasih. Sebentar ya. PA-nya. Ini ya. Ini ya, punya kalian ini ya. Nah, silakan. Yang ini nih. Nah, ini. Pegang terus. Iya. Sebelum saya menjelaskan, saya bacakan dulu tuh soalnya. Berdasarkan gambar yang ini, tentukan nilai perbandingan trigonometri dari sin, cos, dan tangen. Jadi yang dicari adalah perbandingan sin, dan cos, terus dan tangen. Nah, di sini kan sudah diketahui kan nilai AB sama BC. AB sebagai sisi samping dan BC sebagai sisi depan. Jadi yang perlu kita cari pertama adalah sisi miring. Nah, caranya adalah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. AC kuadrat sama dengan AC sama dengan akar 12 kuadrat plus 16 kuadrat sama dengan 140 akar 144 ditambah 256 sama dengan akar 400. Akar dari 400 adalah 20. Jadi kita ketahui nilai sisi miringnya adalah 20 cm. Terima kasih. Nah, setelah kita mengetahui sisi miringnya, jadi sudah lengkap ya. Dari sisi depan 12 cm, sisi samping 16 cm, dan sisi miringnya adalah 20 cm. Nah, dari sini kita hanya perlu memasukkan nilai-nilai tersebut. Sin dengan rumus depan per miring sama dengan BC per AC sama dengan Y per R sama dengan 12 per 20.
Nah, yang cos adalah samping per miring, sama dengan AC per AB, sama dengan R per X. Sama dengan nilainya adalah 16 per 20. Untuk tan adalah dengan rumus depan per samping. Dengan rumusan BC per AB sama dengan Y per X. Dengan nilai 12 per 16. Ini apa? Bukan. Ya. Baik. Untuk yang soal nomor 2, saya bacakan dulu soalnya. Seekor kelinci yang berada di lubang tanah, tempat bersembunyiannya, melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Bisa dilihat pada gambar. Nih ya. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 16 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah berapa meter? Bisa dilihat dari gambar. Yang kita ketahui hanyalah sisi miring yaitu 18 meter dan sudut 60 derajat. Dari gambar ini kita tahu kita bisa mencarinya dengan rumus sin 60 derajat dengan rumus Y per R. Sin 60 adalah setengah akar 3, 1/2 akar 3 sama dengan Y per 18. 18 adalah nilai R. Y yang dicari adalah Y. Y sama dengan 18 dikali setengah akar 3. Sudah. Sama dengan dikali ya, 18 dikali setengah akar 3 adalah 18 per 2 akar 3. Hasil akhirnya adalah 9 akar 3. Jadi bisa diketahui tinggi elang dari atas tanah adalah 9 akar 3 meter. Sebentar ya. Coba kalian perhatikan di sini. Gimana? Untuk sinus alfa tadi rumusnya apa? Y per R ya? Iya. Nah, coba ini betul nggak ada X di sini? Iya, Bu. Mana? Apa itu? Itu Ini Y ya, tapi ini ya. ke Oh ya, ya ini nanti dari bisa kesalahan dari penulisan. Ya, jadi ralat ya, ini untuk temennya ini nanti di kelompok-kelompoknya nanti dibetulkan ya bahwa sin nilainya adalah Y per R. Maka di sini nggak ada X ya. Ya berarti Y sama dengan ya ini kan setengah akar 3 dikali 18 gitu ya. Iya kan? Maka nilainya adalah Y sama dengan 18 kali setengah akar 3, hasilnya adalah 9 akar 3. Cuma ini saja ya ralatnya ya. Iya, silakan. Bisa ditutup dulu udah. Ya. Karena saya sebagai penyaji presentasi dari kelompok 1 saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok berikutnya kelompoknya siapa ya? Nomor undi 2. Iya. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Sani, Telur Ramadhani Putri. Saya Cinta Salsabila Hairunisa. Saya Fauzi Saputra. Akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang mana kelompoknya kamu? Yang namanya siapa? Kelompok 2, Bu, yang biru. Ya.
Di sini saya akan mempresentasikan tentang lembar LKPD yang dibagikan oleh Bu Yuni. Yang pertama, soal pertama berdasarkan gambar di bawah ini, tentukan perbandingan trigonometri sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Diketahui di gambar tersebut, sisi depannya adalah 12 cm. Nah, sisi sampingnya adalah 16 cm. Yang belum diketahui kan sisi miring. Nah, jadi pertama-tama kita di situ mencari sisi miring atau mencari AC. Mencari AC dengan rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat. AC sama dengan akar 16 kuadrat plus 12 kuadrat. AC sama dengan akar 256 ditambah 144 sama dengan akar 400. Nah, akar 400 itu adalah 20 cm. Nah, di situ kan udah terjawab AC-nya adalah 20 cm. Selanjutnya kita akan mencari sin alfa. Sin alfa yaitu dengan rumus sisi depan dibagi sisi miring atau BC dibagi AC sama dengan 12/20. Nah, di sini kelompok kita menyederhanakan 12/20 dibagi 4 yaitu dengan hasil 3/5. Yang kedua, mencari cos alfa dengan rumus sisi samping dibagi sisi miring sama dengan AB per AC sama dengan 16/20. Disederhanakan menjadi 4/5. Mencari tan alfa yaitu sama dengan sisi depan dibagi sisi miring sama dengan BC per AB yaitu dengan 12/16 disederhanakan menjadi 3/4. Nah, yang nomor 2, soalnya seorang kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah di situ kan udah digambar, udah ada sisi miringnya udah diketahui yaitu 18 meter. Nah, untuk mencari tinggi elang kita menggunakan rumus sin dengan sudut 60 derajat yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Sin 60 derajat kan 1/2 akar 3 sama dengan sisi depan dibagi 18. Sisi depan sama dengan 18 dikali 1/2 akar 3 yaitu dengan hasil 9 akar 3. Gimana? Untuk kelompok lain, ada yang mau menambahi atau sudah menerima atau ada kesalahan di situ bisa silakan diralat. Ya. Itu izin menyangga itu kan harusnya sudutnya theta bukan alfa. Ya, di sini kan sudutnya alfa, tapi di soal itu sudut theta. Yang Ini. soal awal yang pertama. paling gambar Sudutnya theta ini. Ya, ini theta bukan alfa ya. Sudah. Ya. Itu saja ya. Iya. Ya, terima kasih untuk kelompok berapa ini tadi? 2 ya? Iya. Ya, ditutup sudah selesai? Iya. Sekian dari saya, sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 bisa maju ke depan. Dipegang aja. Dipegang. Yang mau Cinta. pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Siti Holisa Nursinta, Saya Sulis Zara Salsabila. Saya Susilawati. Saya Husnul Fadilah. akan mempresentasikan dari tugas yang telah kami kerjakan. Bukannya itu. Coba sih Bukannya itu. yang tanya WA. Nggak ada semua. Muncul. Oh, nggak muncul. Tes ini. Bicara. Tarik. Kok nggak itu? Abi koinnya nggak ada, Bi. Slide-nya. Cari filenya ya. Ya, kamu yang mana? Nomor 1, soalnya berdasarkan gambar di bawah ini, tentukan nilai perbandingan trigonometri. Diketahui sisi depan 12 cm atau BC, samping 16 cm atau AB, sisi miring sisi miringnya belum diketahui. Penyelesaian mencari sin theta. Rumusnya depan per miring. Sebelumnya miring kan belum diketahui. Mencari miring rumusnya AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. AC sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan akar dari 144 ditambah 256 sama dengan akar 400. Maaf. AC sama dengan 20. Jadi sin theta sama dengan 12 per 20. Untuk yang cos theta, rumusnya samping per miring sama dengan 16 per 20. Untuk tangen theta, rumusnya depan per samping sama dengan 12 per 16. Soal nomor 2. Seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah, ya,
Untuk mencari tinggi elang dari atas tanah, penyelesaiannya kita menggunakan rumus sin 60 derajat sama dengan Y per R atau ya Y per R. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3 sama dengan Y-nya belum diketahui, R-nya sama dengan 18 meter. Y sama dengan setengah akar 3 dikali 18. Y sama dengan 18 per 2 akar 3. Y sama dengan 9 akar 3. Jadi tinggi elang dari atas tanah sama dengan Y. Y sama dengan 9 akar 3. Gimana? Betul, uang lain bisa diterima ya. Ya. Tutup, silakan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Ya, itu tadi bahasan dari kelompok 3. Berikutnya, apakah sudah siap kelompok 4-nya? Ya, kelompok 4 atau kelompok terakhir ya? Ya, bisa maju ke depan. Mau pakai presentasi atau pakai tulis biasa? Tulis biasa ya, silakan. Bisa dihapus dulu ya, nih ya, nanti ya. Ya, bisa ke depan kelompoknya. Bisa dihapus dulu. Bisa bergantian presentasinya. Lima menit ya, perhatikan waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Penti, Saya Rama Pada Kanisa. Saya Mbak Suzabetul Maula. akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, berdasarkan gambar di bawah ini, tentukan nilai perbandingan trigonometri, sin, theta, cos theta, dan tangen theta. Pada gambar bisa dilihat pada masing-masing ya. Ya, sudut theta itu terletak di huruf A. Otomatis sisi depan itu di BC dengan panjang 12 cm. Sisi samping itu di AB dengan panjang 16 cm dan sisi miring itu di AC. Sisi miring itu belum diketahui ya. Untuk rumus sin theta sama dengan depan per miring sama dengan BC per AB. BC per AC, maaf. Karena sisi miring belum diketahui, kita harus menghitung rumus miring dengan rumus Pythagoras. Aja ditulis nih ya. Nah. Dah, ini jam Amit. Rumus miring bisa dicari dengan rumus Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan BC kuadrat plus AB kuadrat. AC sama dengan akar dari BC kuadrat plus AB kuadrat. Dihapusnya. Nah, AC sama dengan akar dari 12 pangkat 2 plus 16 akar 2. AC sama dengan akar 144 ditambah 256. AC sama dengan akar 400. Nah, ya. Akar dari 400 sama dengan 20. Jadi bisa diketahui AC atau sisi miring itu 20. Untuk sin theta, rumusnya itu samping per miring atau AB per AC sama dengan cos theta.
cos theta. Nah, samping per miring atau AB per AC sama dengan 16 per 20. 16 per 20. Nah. Untuk rumus tangen theta sama dengan depan per samping atau BC per AB. BC per AB. Oh. Per samping. BC per AB. Sama dengan Y per X. Atau Y per X. Oh. 12 per 16. Nah. Untuk soal nomor 2, seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah titik-titik. Ya. Bisa dilihat di gambar ya. Untuk sudutnya itu 60 derajat dan yang diketahui itu sisi miring. Jadi kita bisa menggunakan rumus sin. Ya kan? Ya. Udah. Rumus sin 60 derajat sama dengan Y per R atau sama dengan 1/2 akar 3 sama dengan Y per 18. Y sama dengan 18 kali 12 per 3. Setengah akar 3, maaf. Y sama dengan 9 akar 3. Akar 3. Ya. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata, masih belibet ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok sudah semuanya. Ini tadi sudah maju semua untuk anggota kelompoknya ya. Ya, berikutnya adalah coba dikumpulkan masing-masing LKPD dan jawabannya ke depan. Nah, ini jawabannya dengan ini. Sesuai dengan LKPD-nya kamu. Kelompoknya siapa? Jawabannya itu. Oh, mana sih? Nama-namanya ditulis. Nama yang siapa saja, terus jawabannya mana dijadikan satu. Jangan acak-acakan. Punya kelompok 1, jawabannya siapa mana? Namanya kelompoknya siapa kayak gitu. Ditulis. Oh, sudah ada. Oh, ya udah. Terus udah. Ini sudah semua belum? Kita sejenak istirahat dulu. Adzan ini ya, duhur ya. Ya. Oke.
Ya, untuk presentasi sudah selesai semua ya. Kita simpulkan pada kali ini ya, pertemuan kali ini. Tadi kalian sudah belajar tentang apa? Trigonometri. Trigonometri. Ada apa saja trigonometri kalian pelajari tadi? Ada Cara mencari sin. konsepnya dari konsep apa dulu? Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras kita bisa menentukan ya siapa itu? Trigonometri ya, trigonometri yaitu apa? Hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga siku-siku ya. Kemudian mempelajari tentang perbandingan nilai trigonometri ya. Apa saja tadi? Ada berapa? Ada 6. Siapa saja? Sin, cos, tangen. Siapa? Kosekan, kosinus. Ya, kotangen ya. Selanjutnya ya, kalau kalian sudah mempelajari tentang nilai perbandingan trigonometri, selanjutnya adalah kalian mengerjakan uji kompetensi, yaitu di sini adalah setelah kalian melakukan pembelajaran tadi, bagaimana untuk ya pemahaman kalian. Bisa kalian scan barcode di depan, ya, scan barcode di depan. Kemudian di situ setelah menyeken, kalian akan tampilkan sebuah yaitu soal yang dimana kalian harus menjawab di situ. Ya, silakan bisa dibuka untuk HP-nya silakan dibuka, disiapkan. Kemudian silakan scan barcode-nya. Silakan di scan barcode-nya, kemudian tulis nama, kemudian kerjakan. Waktunya 5 atau 10 menit ya. Scan saja, kemudian nanti masuk. Apakah ada yang kesulitan? Enggak ada. Bisa dicari, dioret-oret ya caranya supaya hasilnya benar. Bisa masuk? Masuk lagi biar direkam, masuk dari awal biar direkam sana ya.
Yaudah, iya dikirim. Sudah bisa dikirim ya? Dikirim, udah dikirim. Iya. Ya, gimana? Setelah mempelajari trigonometri, apa yang kalian dapatkan? Gimana rasanya? Senang. Senang? Senang. Kenapa? Alasannya? Kita refleksi. Tadi setelah pembelajaran kalian senang. Senangnya kenapa? Karena Karena apa? mendapatkan ilmu. Mendapat ilmu. Bisa apa?
mengetahui hal baru. Mengetahui hal baru. Kemudian apa lagi? Bisa paham. Terus apa lagi? Apakah ada kesulitan di situ? Enggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah ya. Kemudian apa lagi yang kalian dapatkan? Yuk direfleksi. Gimana? Ungkapkan apa yang sudah. Oh ya. Jadi trigonometri itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Seperti seperti mengukur tinggi gedung tinggi gedung, dari tinggi rumah, tinggi Oh, pohon, apa lagi? Tinggi burung. Tadi menghitung jarak ya tadi ya, iya ya. Terus apa lagi? Oh sih? Apa? Gimana? Jadi resume yang bisa berguna ya bagi kehidupan sehari-hari ya, gitu ya. Ya, itu manfaat dari trigonometri. Jadi trigonometri itu sangat berguna sekali. Tadi kalian sudah sudah mempelajari manfaat-manfaat dari trigonometri. Kemudian ada kalian juga mempelajari tentang ya nilai perbandingan trigonometri ada 6 gitu ya. Kemudian kalian juga sudah menggunakan rumus-rumusnya. Apakah ada kesulitan tadi? Apa tuh kesulitannya di mana? Saat presentasi atau apa gitu? Ini Bu, seliru kayak X sama Y. Ketukar X dengan Y. Kemudian ya, ya dengan X sama ya, gitu ya. Iya. Kemudian apa lagi kesan-kesannya? Apa lagi? Semangat. Apa? Sudah? Ya. Nah, coba perwakilan satu apa yang bisa direfleksikan? Ya. Apa manfaatnya? Mempelajari. Sudah dikemukakan tadi ya? Iya. Ya, jadi itulah untuk trigonometri ya yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, semua tangan di atas pahanya masing-masing. Ya. Silakan tutup mata kalian. Tutup mata kalian, kita refresh dulu ya. Kita refresh sejenak dari ya tadi ya kalian sudah mempelajari pusing, relaksasi, tarik nafas ya. Tarik nafas, hembuskan kembali. Tarik nafas, bayangkan. Bayangkan kalian itu ada di suatu pantai. Ya, di suatu pantai yang indah, hawanya sejuk, ya. Kemudian ditemani dengan diterpa angin sepoi-sepoi, ya, sambil tarik nafas, hembuskan, rasakan semilirnya angin di situ. Kemudian kalian sambil minum es kelapa muda, ya, sambil minum es kelapa muda, waduh, lumayan seger sekali itu ya di situ ya. Kemudian kalian memandang di situ ada apa di situ? Matahari terbit atau matahari ya sunset gitu ya. Wah, pemandangannya indah sekali. Ya, gimana perasaannya? Senang. Ya, tarik nafas, hembuskan. Iya. Ya, sudah bisa buka kembali matanya. Bagaimana? Apakah rileks kalian setelah ini ya? Ya, ini materi selanjutnya. Saya mau refresh dulu ini. Refleksi dulu. Gimana tadi saat kalian mengerjakan soalnya? Gimana? Cukup mudah. Yang lain bagaimana? Mudah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, apakah ada di situ kesulitan yang kalian dapatkan? Gimana? Ada di soal nomor 1. Di dalam nomor 1. Menjebak gimana? Coba. Ya ada sudut apa ya tadi? Teta. Teta yang di bawah. Langsung mikir di situ depan miring. Terus jawabannya tuh awalnya B per A, terus B per A ya kayaknya ya. Terus tapi
udah periksa-periksa lagi, ternyata yang benar tuh C, B per C, karena apa namanya? Ada sudut lagi di atas gitu loh. Apa? Apa ya? Jadi di segitiga itu kan ada siku-siku gitu ya. Ada segitiga siku-siku gitu kan ya. Segitiga siku-siku kan dia ada dua, di sini ada sudut-sudut ini ya, menentukan sudutnya. Ya, jadi kalian harus tahu misalkan ini alfa, ini beta. Kalau alfanya di sebelah sini berarti sisi depannya alfa itu adalah sisi depan, gitu kan? Kemudian kalau sebelah sini berarti sisi samping. Ya, kemudian di sini adalah sisi miring. Berbeda halnya tadi dengan pas saat beta. Ya, beta, ya. Berarti dari hasil kalian tadi mengerjakan soal, direfleksikan kalian menemukan suatu permasalahan yaitu. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan pas saat alfanya di sebelah sini ya. Nah, saat kalian betanya sebelah sini, berarti kan tadi berbeda saat dikemukakan Mas siapa? Husni ya? Husni ya. Nah, di sini adalah sisi siapanya? Di depan beta, sisi depan. Gitu ya, sisi depan. Berarti ini adalah sisi depannya. Kalau di sini adalah sisi sampingnya, di sini adalah sisi miringnya. Nah, gitu ya. Kemudian kalau tangannya berarti mana? Mana ini? Tangannya adalah siapa? Ini adalah sisi depan ya. Tangan itu siapa sih? Sisi depan. Depan per samping nih ya. Iya. Tadi untuk sin sudah, kos sudah, tangan sudah. Nah, itu adalah resumenya. Coba mencari sin alfa, rumusnya apa? Sin alfa? Depan per miring. Kos alfa? Samping per miring. Tangan? Depan per samping. Ya, itu adalah nilai perbandingan trigonometri. Untuk kosinus, rumusnya kebalikan dari sinus ya. Kemudian kebalikannya dari kos berarti nah ya. Kemudian kos tangan nah, ya. Apa ayo samping per depan itu tangan ya, kebalikan. Kok tangan itu kebalikan dari tangannya ya. Untuk materi kali ini kita selesai sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya ada membahas tentang materi barisan dan deret gitu ya. Jadi nanti akan saya analisis hasil kamu yang pekerjaan kamu tadi. Kemudian untuk berikutnya yang nanti kalau yang nggak tuntas nanti persiapkan ya kalian ya untuk apa? Menyelesaikan sebuah soal gitu ya. Nah, untuk yang terakhir kita penutup dulu ice breaking ya. Yaitu masih ingat moto SMA 1 Pagar Barang? Masih. Smans Paba bisa. Smans Paba bisa. Smans Paba bisa. Bisa berkreasi, bisa berprestasi, bisa berbudaya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, terima kasih ya. Ini sudah selesai, alhamdulillah lancar. Semoga hasilnya lancar. Amin.